Hari baru perpanjang usia. Alangkah bahagia buat hati lega setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Aku juga mengakuinya di depan Bapa di surga. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-14, Sabtu 12 Juli 2025. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritahukanlah dari atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tidak seekor pun jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Di beberapa tempat bahwa pada hari Sabtu biasanya dijadikan atau disebut sebagai Sabtu Imam, di mana para umat beriman mendoakan para imam supaya senantiasa setia kepada panggilannya, supaya bersukacita melayani Tuhan dan juga sesama. Semoga kita semua juga terus berdoa untuk mereka yang sakit, yang lansia, yang sudah tua, juga untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan masih atau sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah bekerja dan juga tetap aktif dan tekun berpartisipasi dalam karya pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Semoga kita dengan tekun dan setia saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya bahwa nasihat
yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-Nya hari ini menjadi peneguhan dan penguatan untuk kita semua, supaya kita tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut akan mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Ketika kita berjuang, bergumul, berusaha menjadi murid-murid Yesus Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pewarta sabda Allah, semoga kita tidak pernah cemas, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir karena tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, karena kita berusaha menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Tantangan dan kesulitan akan tetap ada, seperti yang juga telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Dia menyerahkan hidupnya sampai wafat di kayu salib. Semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita berjuang, berusaha menjadi pribadi yang baik, yang benar, yang setia kepada Allah, kita senantiasa diteguhkan untuk tetap melangkah maju dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan. Tuhan mendampingi, Tuhan adalah Sang Immanuel, Tuhan selalu menolong, dan Tuhan akan membimbing jalan kehidupan kita. Dan kiranya bahwa janji yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku di surga. Semoga nama Yesus senantiasa melekat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Semoga kita tidak pernah melupakan Tuhan. Semoga kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita yang telah dibaptis, kita yang telah dipilih menjadi pribadi-pribadi Katolik. Semoga kita tidak pernah beranjak. Semoga kita tidak pernah menyangkal Tuhan. Semoga kita senantiasa mengikuti jalan Tuhan. Dan kiranya bahwa janji yang diucapkan Tuhan Yesus menjadi penguatan, menjadi peneguhan untuk kita semua. Semoga dalam rangka melaksanakan tugas panggilan perutusan kita menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, ada macam-macam aneka alasan. Semoga kita tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi semoga Tuhan senantiasa menjadi andalan hidup kita, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bersemangat, untuk terus teguh, untuk terus bertekun dalam upaya kita untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk senantiasa menjadi pewarta sabda Allah, kebenaran Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita berani menimba kekuatan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang akan senantiasa menemani, mendampingi, menyertai, dan menolong hidup kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Semoga kita senantiasa tekun menimba kekuatan dari Tuhan untuk mampu menjalankan tugas perutusan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.